Guys semuanya, selamat siang. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat walafiat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Oke, ketemu lagi bersama aku di sore hari ini. Nah, aku bikin YouTube ini karena aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman aku dan pertanyaan para teman yang ada di Facebook, yang ada di WA, yang ada di IG ya. Tapi sekarang IG aku udah aku hapus karena aku udah lama nggak main IG ya. Terus di Messenger ya. Aku mau jawab pertanyaan karena di sini tuh ini mah kita ngobrol santai aja ya guys. Sambil ya kayak aku ngasih tahu kehidupan aku di Cina itu kayak gimana. Nah, jadi gini guys, banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang ke aku kayak nanya gini, Yen, di Cina itu harga baju mahal gak sih? Yen, di sana bisa nggak sih just tip ke Indo? Yen, katanya harga barang ini murah ya, dan bla 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 bla. Nah, aku kasih tahu ke kalian di sini, aku kasih tahu ke semuanya ya. Makanya jangan lupa ditonton ya. Yang lewat di beranda kalian segera ditonton supaya kalian tahu dan enggak nanya-nanya lagi, oke? Nah, gini guys, aku di Cina ini udah dari 2018 akhir bulan November. Aku udah November 2018 aku udah ada di Cina, udah stay, dan aku sampai sekarang 2002 itu belum pernah pulang ke Indonesia. Kenapa aku belum pernah pulang? Karena tahun lalu aku rencana pengen pulang, tapi karena di sini ada corona lagi marak-maraknya gitu kalau nggak salah, dan di Indonesia juga kan ya. Jadi ditambah lagi anakku masih kecil, umur berapa ya waktu itu, 2 tahun atau masih setahun gitu. Jadi suami tidak memperbolehkan aku untuk pulang karena ya untuk keselamatan bersama juga ya, untuk kebaikan aku dan kebaikan anak aku. Oke lah, nggak apa-apa, aku mengerti. Dan sampai sekarang puji Tuhan virus itu udah di sini bisa dikategorikan udah aman lah ya, karena di daerah Shanghai kemarin itu katanya lockdown besar-besaran, dan yang bekerja itu juga dirumahkan gitu. Sampai emang di Cina ini kayak gitu ya guys, jadi kalau ada virus atau lockdown gitu, jadi mereka itu nggak dipecat, jadi kayak dirumahkan dulu tapi nggak dibayar gitu loh guys. Nah, jadi nanti kalau sudah membaik mereka baru bisa bekerja kembali. Nah, sistem di Cina itu kayak gitu, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia setahu aku kemarin mereka yang ada di PHK atau dipecat tanpa gaji ya. Nah, itulah perbedaan Cina dan di Indonesia. Nah, lanjut lagi. Aku sih semoga tahun ini aku bisa pulang. Aku juga udah bilang ke suami aku pengen pulang bawa anak, tapi jawaban suami lihat nanti, nggak tahu aku lihat nantinya itu gimana ya. Pokoknya aku pengen pulang karena aku pengen banyak urusannya di Indonesia, juga ada yang pengen aku urusin gitu. Semoga bisa pulang ya tahun ini. Tolong doain aku supaya aku juga bisa pulang ya guys, bawa anak aku dan bisa urus surat-surat anak aku dengan mudah, karena di sini tuh susah banget untuk bikin paspor untuk anak kecil karena mereka alasannya virus di pihak imigrasi Cina sini. Tapi kalau di KBRI, aku kan KBRI-nya ikut ke Shanghai, jadi aku kan pengen bikin abang jadi 2 negara anak aku. Jadi dia harus mendapatkan paspor Cina dan paspor Indonesia gitu. Kalau misalnya dia nggak dapat paspor Cina, dia bisa mengajukan surat affidavit, yaitu surat dimana itu jadi anak itu bisa jadi 2 negara sampai umurnya 18 tahun apa 17 tahun kalau nggak salah ya gitu. Jadi nanti kalau setelah dia sudah besar, dia bisa memilih mau jadi warga negara Indonesia seperti mamanya atau Cina seperti papanya gitu guys. Nah, lanjut lagi, seperti yang tadi aku bilang, banyak kan yang bilang kayak gini, di sana gimana sih barang-barangnya, murah atau bagus? Sama aja guys, sama aja ya teman-teman, nggak beda dari di Indo.
Kalau yang bermerek ya pasti mahal ya kan. Tapi kalau yang nggak bermerek kayak seperti yang aku pakai ini, ya sama aja murah-murah gitu. Malahan banyak kan ya baju-baju apa impor kayak gini di Indo kan. Jadi untuk apa gitu, banyak yang just tip dong, kirimin dong nanti gini. Justru bukannya aku nggak mau ya guys, karena apa ya? Karena harga just tip daripada barangnya itu lebih mahal just tip, karena just tip itu dihitung per kilonya, sedangkan kalau nanti si barangnya lebih dari sekilo, nah itu hitungannya jadi 2 kilo gitu guys. Jadi aku bukannya tidak mau gitu ya membelikan, tapi balik lagi ke harga just tipnya gitu. Oke lah, murah ya barang titipannya, tapi just tipnya kalau misalnya cuma satu baju nih, bisa beratnya lebih dari 1 kilo, ya hitungannya jadi 2 kilo begitu di sini guys. Jadi banyak yang bilang kayak gitu. Seperti contoh barang-barang aku ya, aku bukannya mau sombong gitu, tas-tas aku brand gitu kan, ada yang semacam kayak LV, USL, Chanel, terus Gucci, barang-barang aku gitu. Tapi memang KW, tapi ini KW nomor 1, jadi kelihatan lebih kayak lebih asli gitu kan ya. Ya walaupun gak seberapa sih harganya ya, karena aku sendiri gak mampu untuk beli yang asli, karena kembali lagi ke suami aku pekerjaannya seperti apa gitu. Sama baju-baju aku juga, pokoknya barang-barang aku itu ada yang murah, ada yang mahal, tergantung mereknya gitu. Dari sepatu, bahkan ada sepatu asli Nike walaupun itu KW1, murah banget gitu. Cuma kalau mau dikirim ke Indonesia, kembali lagi ke just tipnya gitu loh. Jadi aku bukannya nggak mau kayak mau beliin atau apa. Sebenarnya ya sih ada malesnya juga, karena apa, nanti takutnya setelah udah nyampe di sana nanti komplain begini-begini, jadi aku nggak mau. Nah, kayak baju yang aku pakai nih, outfit yang aku pakai ini murah loh, tapi aku lupa ya, ini udah aku beli 3 tahun yang lalu. Dan celana aku ini baru, ini celana jeans gitu ya, celana jeans aja ini berapa, nggak nyampe 100 ribuan. Di sini sebenarnya murah-murah, tapi tergantung lagi ke mereknya, brandnya, sama bahannya gitu loh. Kayak baju-baju anak aku juga, baju-baju anak di sini semua lucu-lucu ya kan, Cina gitu loh. Cina sama Korea kan stylenya memang bagus ya, jadi kita tinggal di Cina itu mengikuti perkembangan gitu, nggak monoton aja. Kalau di Cina kan pakaian seksi yang segini-segini. Nah, di sini sekarang baju aku kebaikan setengah-setengah, karena aku mengikuti tren di Cina ini gitu. Beda halnya dengan di Indonesia. Aku nggak tahu nanti pulang ke Indonesia kayak gimana ya gitu. Semoga aja nggak ada komplainan gitu lah tentang pakaian aku. Sepertinya pakaian aku sih kayak gini masih biasa aja ya guys, tapi kembali lagi ya, namanya juga warga plus 62, kayak nggak tahu aja. Nah, jadi kayak gitu aja guys ya, semoga kalian mengerti, semoga kalian ngerti ya. Nah, jadi yang mahal itu apa guys? Jadi yang mahal itu makanan Indonesia, karena aku kan warga negara Indonesia asli, jadi masih cinta makanan produk Indonesia. Nah, kalau soal itu lebih mahal guys. Memang kayak seperti Indomie, terus pokoknya makanan khas Indonesia itu memang mahal, apalagi kalau makanan yang jadinya. Jadi sebisa aku harus pintar masak gitu, selagi aku bisa, selagi aku mampu, selagi bahannya ada dan bisa kebeli, aku pasti akan bikin sendiri gitu guys. Jadi untuk teman-teman aku sesama yang masih tinggal di Cina, yang menikah sama orang Cina atau yang bekerja di Cina, ayo semangat ya, buktikan bahwa kita orang Indonesia itu kultur budayanya memang bagus gitu kan, tata krama sopan santunnya harus tetap dijaga gitu. Karena aku juga kembali lagi ke diri aku sendiri ya, kayak aku mengajarkan ke anak aku kayak gimana sih sopan santun gitu yang benar. Walaupun terkadang susah ya kalau ngajarin anak kecil, namanya anak kecil kan pasti kayak kayak gimana ya, kayak sesuka hatinya gitu. Tapi tergantung lagi kepada kita, kepada diri sendiri, kepada ibu, kepada mamanya gitu, gimana sih cara ngedidik anak jangan sampai
kalau aku lihat di sini ya, cara anak-anak itu ke orang tua kayak nggak sopan gitu. Jadi aku nggak mau anak aku tuh kayak gitu, begitu guys. Oke, oke sekian dulu sharing-sharing aku kali ini. Semoga kalian mengerti. Yang tanya-tanya soal ini aku udah jawab di sini ya. Jadi jangan lagi nanti ada tanya ya gini 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 gini, jangan. Karena aku di sini udah ngejelasin ya. Karena ada kali udah berapa gitu yang tanya, jadi aku kadang males jawabnya, kadang gak aku bales gitu, soalnya pertanyaannya sama aja kayak gitu-gitu juga kan. Jadi thank you banget buat kalian yang udah subscribe aku, yang udah sering like, yang udah sering nonton video aku. Nah bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya guys, karena biar aku lebih semangat lagi dalam berkonten di YouTube ini untuk mengejar 200 subscriber guys. Ayo dong, karena subscriber itu berarti banget bagi aku ya. Jadi mohon keikhlasannya, pencet tombol merah subscribe-nya ya guys ya, mohon dibantu. Oke, salam sehat semuanya, jaga kesehatan, semoga kita semua diberikan umur panjang sama yang maha kuasa. Oke, sampai sini dulu video aku kali ini, semoga ini bermanfaat.